Ini adalah dunia kultivasi. Ada orang yang bisa membelah gunung dan sungai hanya dengan sekali tebasan padan. Ada yang bisa menghancurkan gerbang sekte leluhur hanya dengan sekali hantaman telapak tangan. Ada monster kuno yang bisa menelan seisi kota hanya dengan membuka mulutnya. Sedangkan aku hanyalah seekor tikus kecil. Bukan keturunan binatang suci, bukan juga tuan muda dari klan siluman, apalagi anak pilihan takdir. Elang bulu besi di langit ingin memangsaku, angsa bertanduk di dalam air juga ingin memangsaku. Bahkan para kultivator yang lewat pun ingin menebasku begitu saja saat melihatku. Makanya, seumur hidupku, aku cuma punya satu prinsip, bertahan hidup secara sembunyi-sembunyi. Kalau aku tidak segera makan sesuatu, sebelum tertangkap, aku pasti sudah pingsan karena kelaparan duluan. Di sini biasanya sepi sekali, bahkan bayangan burung pun tidak kelihatan. Bisa dibilang, ini adalah salah satu dari sedikit zona amanku. Wangi banget. Itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Tapi instingku bilang, benda ini agak mencurigakan. Ah, masa bodoh. Makan dulu baru pikir belakangan. Ini sama sekali bukan kacang besar. Gawat, karena rakus, aku malah cari masalah besar. Dimensi Qiankun virtual terbuka. Hai, aku berhasil mengaktifkannya. Seizi bakal kaya raya. Dengan benda ini, aku juga bisa menjadi tikus terkuat. Siapa binatang kurang ajar yang berani menyentuh milik leluhur? Buah pir suci 10.000 racun yang telah kuracik selama 60 tahun. Cepat keluar. Gawat, baru saja dapat chat tapi ceritanya sudah mau tamat. Leluhur akan membunuhmu sekarang juga. Tikus besar, bukannya pakai asap racun, kau malah pakai kekuatan kasar untuk menghantam tanah. Oh, tanda tanya. Tua bangka ini berhenti menggunakan api dan asap beracun. Pinyah kau. Dia benar-benar pakai asap. Terdeteksi tanah yang mengandung energi spiritual. Pemurnian otomatis sedang berlangsung. Penisesi. Beri aku lebih banyak lagi. Masih belum cukup untuk diserap. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau akan menghindar. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini sama sekali bukan asap racun. Wang, ini sih namanya makan besar. Binatang sialan ini aneh banget. Paku pengikat jiwa, kunci dia. Gawat kali ini, aku benar-benar bakal mati, binatang keparat. Hari ini kau tidak akan bisa lolos. Benda ini kok bisa ngejar Sil? Benar juga. Reruntuhan bawah tanah itu. Nekat saja. Telat sedikit saja, tamat aku. Udah gak ada jalan lagi, mari kita nekat. Rasakan sendiri akibat formasi ini. Binatang sialan, kau tidak akan bisa lolos. Bagaimana mungkin sisa pertempuran kuno ada di sini? Ternyata masih hidup. Orang tua, kalau mau adu lincah sama tuan tikus ini, kau masih terlalu hijau. Ada harta karun. Berkilau, semuanya berkilau. Sempurnan, ini baru namanya rasa aman yang sesungguhnya.
Rekan Taos Kuku, apakah pemulihan di Pondok 10.000 Racun sudah selesai? Cepat kemari dan berkumpul. Malam ini, penjagaan Ling Yaoyuan di gunung belakang sekte Xuanmu sedang longgar. Di sana ada Ginseng Si berusia 100 tahun dan Shugu. Setelah pekerjaan ini selesai, kita bagi rata. Tempat Ling Yaoyuan itu, bukankah sama saja seperti prasmanan gratis? Daripada hidup sengsara dan sembunyi-sembunyi di alam liar, lebih baik pergi ke wilayah manusia saja untuk belanja. Wahai para manusia di dunia kultivasi, tuan tikus kalian datang untuk belanja nih. Warisan kakek ini beneran mantap. Menerobos langsung tidak akan bisa. Harus cari lubang dulu. Sehebat apapun pagarnya, tidak akan bisa menghalangi tikus yang jago bikin lubang. Penyusupan berhasil. Kakak seperguruan kedua. Apakah simpul formasi kebun obat spiritual di gunung belakang malam ini beneran bakal berhenti? Beroperasi. SSST, kecilkan suaramu. Ini adalah perintah rahasia dari Ketua Xiao. Malam ini sedang ada pemeliharaan formasi. Kita hanya perlu pura-pura tidak melihat. Maka 2 botol pil pengumpul Ki. Kita kaya raya. Masalah ini rahasia kita berdua saja. Bunga Cilu juga akan segera menjadi milik kita. Kelompok kultivator ini benar-benar lebih kejam daripada binatang iblis. Kelak, saat berada di wilayah manusia, aku harus konsisten menerapkan prinsip cari aman sampai akhir. Kaya raya. Kali ini aku benar-benar kaya raya. Enak, ini enak banget. Yang nggak habis dimakan, simpan semuanya buat stok. Energi spiritualku naik lagi. Jadi tikus nggak boleh terlalu serakah. Penjarahan malam ini selesai. Gawat, aku lupa sekte besar kayak gini punya hewan penjaga. Dia bersiap menerkamku. Kabur, harus kabur. Gali lubang, cuma ini satu-satunya jalan keluar. Mencuri ramuan spiritual. Rasanya enak kan? Tikus kecil. Kucing liar botak kayak kamu berani-berani menginjak ekorku. Nih, nikmati sedikit asap racun dariku. Memangnya aku suruh kamu pura-pura buta? Mengusik sarang lebah. Cabut, cabut. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Hewan penjaga sekte kita telah diracuni dan mengamuk tanpa kendali. Bahkan tingkat Yin dan Put bisa mati diracuni. Ini bukan binatang buas biasa. Blokkan seluruh sekte. Gali tanah sedalam 3 kaki demi menemukan monster itu. Wangi banget, tempat berharga apa ini? Tapi ini seperti pil emas ungu 9 putaran. Sedang berada di fase krusial pembentukan pil. Segera segel tempat ini rapat-rapat. Bahkan seekor serangga pun tidak boleh masuk. Aku sudah masuk. Tapi sepertinya nggak bisa keluar. Aroma ini 100 kali lebih wangi daripada rumput spiritual. Karena nggak bisa keluar. Bukankah sebaiknya aku menjarah dulu? Segel ini benar-benar terlalu kuat. Makhluk berkaki 2 itu benar-benar menyegel mati ruangan ini. Karena nggak bisa keluar. Nggak salah dong kalau aku makan besar. Astaga naga. Pil setengah jadi malah bagus. Jadi lebih mudah diserap. Jangan berhenti, ayo lagi.
Mantap, nikmat banget. Kami sudah mencari ke seluruh penjuru, tapi monster itu tetap tidak ditemukan. Formasi pelindung sekte telah diaktifkan sepenuhnya. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Selama pil emas ungu 9 putaran itu aman, di kerugian lainnya masih bisa kita tanggung. Terbukalah. Pil emas ungu 9 putaranku. Binatang keparat. Aku akan menyegelmu sepenuhnya. Formasi dunia monster. Hanya segini saja kemampuanmu. Benar-benar sekali pukul langsung hancur. Segel dewa kayu kubah langit agung. Monster tua ranah Yuan Ying sampai turun tangan sendiri. Nggak sanggup kalah dia. Segel penggetar jiwa. Sekarang saatnya. Masa bodoh apa itu? Turun dulu. Harta karun besar apa ini? Membesar. Lari? Kenapa kamu nggak lari lagi? Berani melangkah satu langkah lagi, akan kutebas dia. Makhluk seperti Mungo menelan urat spiritual tingkat tinggi, mimpi. Maju saja, biar ku ubah Feng Shui tempat ini untuk kalian. Hentikan cepat, lepaskan aku. Kekuatan spiritualku tidak bisa digerakkan. Keberuntungan kita kali ini benar-benar bagus. Bisa menangkap binatang spiritual aneh bersisik emas gelap seperti ini. Hati-hati, hawa keberadaan makhluk ini terasa aneh. Tenang saja, aku sudah mencekokinya dengan bubuk pengurai spiritual pelemas otot. Bahkan monster besar tingkat 3 pun pasti akan lumpuh dibuatnya. Dua binatang berkaki dua, tunggu saja pembalasanku. Begitu Tuan Tikus ini pulih, aku pasti akan memberi kalian kejutan besar. Makhluk ini sudah 3 hari tidak ada pergerakan sama sekali. Jangan-jangan sudah mati. Tidak akan mati, bubuk pengurai spiritual pelemas otot itu sudah cukup untuk membuatnya terus terkapar. Obat murahan begini berani disebut racun. Biarlah kalian jadi pengawal gratisku selama beberapa hari dulu. Kalau semua ini kutelan habis, itu pasti akan jadi pasokan energi yang luar biasa besar. Kita sudah sampai di kota abadi Jubao. Kalian berdua kesini untuk menjual barang tangkapan kan? Ini barang kualitas terbaik yang kami dapatkan dari gunung belakang sekte Zuanmu. Cil, bahkan tidak ada fluktuasi energi siluman sama sekali. 500 batu spiritual tingkat rendah, tidak bisa lebih. Dengan penampilan seperti ini, setidaknya ini bernilai 2-3 ribu. Cuma menang tampak, tapi tak berguna. Mau juang atau tidak, terserah. Gotong masuk dan pajang di aula utama. Manusia itu jauh lebih serakah dibanding monster.
Sebentar lagi, tinggal 1 hari terakhir. Awas, minggir kalian semua dari hadapan Tuan Muda. Kehadiran Tuan Muda yang benar-benar membuat pavilion Wansu ini menjadi sangat terhormat. Bawa keluar semua monster pemakan daging yang langka. Tuan Muda Yang, coba lihat yang satu ini. Bagaimana menurut Anda? Tuan Muda Yang, binatang spiritual mutasi yang satu ini memiliki energi darah yang sangat kuat. Sangat cocok untuk ujian lahap Anda. Menarik sekali. Status lemah telah dihapus. Malah bengong, tunggu apa lagi? Cepat bergerak, buka kandangnya, naikkan ke tengah aula utama. Cabik-cabik dia. Mau memakanku? Menganggapku sebagai barang dagangan. Bahkan mau menjadikanku makanan untuk monster berbulu merah. Monster tauti legendaris. Sok misterius. Langit menjadi saksi. Saatnya makan. Sebenarnya monster macam apa kau ini? Baik, bagaimana mungkin? Hajar dia. Ayahku adalah penguasa lembah Ventian. Uang ganti rugi atas tekanan mental. Kau paham tidak? Karena sudah telanjur di sini. Aktifkan formasi pelindung pavilion, cepat. Tuan Muda Liu, cepat selamatkan pavilion Wanshou. Iblis dari mana yang berani bertindak liar di pavilion Wanshou milikku? Kau monster pelahap langit yang telah menghancurkan nadi spiritual sekte Xuanwu. Oh, tampaknya reputasi Tuan Tikus ini sudah menyebar sampai sejauh ini, ya. Senior monster, junior ini sungguh tidak mengenali keagungan Anda. Hanya saja, pavilion Wanshou ini adalah wilayah penting di kota abadi Jubao. Tuan penguasa kota adalah kultivator kuat di tahap pertengahan Yuan Ying. Tahap pertengahan Yuan Ying tidak ada apa-apanya. Kalau dia berani datang, akan kutelan sekalian seluruh kediaman penguasa kotanya. Saatnya makan. Lantai 5. Dia naik ke lantai 5. Iblis dari mana yang berani berbuat lancang di kota abadi Jubao milikku? Binatang keparat, matilah kau. Pemarah sekali penguasa kota ini. Bahkan gedung sekutunya sendiri pun dihantam. Cuma sebutir telur hitam mirip gumpalan batu bara ini. Ini benda busuk apaan sih? Ayah. Padahal aku cuma mau cari aman sambil mengumpulkan barang jarahan. Kenapa takdir malah melempariku dengan beban hidup yang makannya rakus setengah mati begini? Ayah, sakit sekali. Gawat, ini segel pelacak. Lari saja kau, binatang keparat. Kenapa tidak lari lagi? Hal, binatang suci purba. Benar saja, ini memang aura dari binatang suci purba. Aku sudah menunggu selama 500 tahun. Akhirnya hari di mana telur mati ini menetas tiba juga. Siluman tikus mutasi yang menjijikkan seperti semut. Berkat dirimu yang telah membangunkannya. Dengan blokade tingkat menengah Yuan Ying ini, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menggali lubang. Ayah, ada orang jahat. Hajar dia.
Ayah, mie ini enak sekali. Tidak mungkin. Luar biasa. Benar-benar garis keturunan tertinggi yang bisa menelan segalanya. Domain emas agung tak terbatas. Tundukkan mereka. Dia benar-benar mulai serius sekarang. Ayah, aku sudah tidak kuat lagi. Hei, jangan tidur dulu. Di saat genting begini, kamu malah mogok. Ternyata kekuatanmu cuma sampai di sini. Karena kamu sedang salah cerna. Maka kakekmu ini yang akan membantumu mencernanya. Dimensi semesta virtual. Hubungkan sepenuhnya dengan garis meridiannya. Fatwa, hari ini akan kuperlihatkan kepadamu apa itu menelan langit dan memakan bumi yang sebenarnya. Apar, ilmu sihir macam apa ini? Hancurlah. Pusaka sihirku. Seluruh hartaku. Gila, kalian berdua benar-benar monster. Sudah, nak. Lihat bagaimana ayah memberimu makanan tambahan. Aku akan bertaruh nyawa dengan kalian. Penghancuran diri Yuan Ying. Teleportasi merah 10.000 mil. Sialan. Aduh, pinggang tuaku. Tempat terkutuk apa ini? Kayak mendadak nih. Atas perintah tetua, memilih 100 orang yang paling mendambakan kitab kehidupan. Ternyata aslinya dijadikan sebagai katalis ramuan. Tak ada hubungannya denganku. Sembunyikan dulu baik-baik. Tuan Shen, itu adalah seekor binatang mistis tiada tara. Tangkap hidup-hidup makhluk mistis yang cerdik itu. Aku cuma ingin makan sampar dengan tenang. Jangan tidur melulu, nak. Bangun, saatnya menyambut tamu. Aduh. Aktifkan meriam pembasmi Idris Zenith. Sini, lihat aksi ayahmu ini. Kontrak simbiosis diaktifkan. Dunia semesta virtual, kekuatan penuh. Ayah, dingin sekali. Sudah 3000 tahun aku tidak mencium aroma darah purba yang sesegar ini. Tikus kecil, serahkan anak binatang di atas kepalamu itu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Wan. Senior, leluhur Ape. Akhirnya junior ini bisa bertemu dengan Anda. Anda yang terhormat terjebak di tempat yang gelap gulita ini. Dan harus menderita, musuh dari musuh. Adalah sekutu yang sudah seperti keluarga sendiri. Siluman tikus tingkat 2 yang remeh sepertimu. Berani sekali bicara soal aliansi dengan dewa ini. Siapa aku ini, tidaklah penting. Yang penting adalah, kami berdua, ayah dan anak, bisa membantu Anda bebas. Rantai langit penakluk iblis ini tidak bisa dihancurkan cuma pakai kekuatan kasar. Tapi anakku ini adalah binatang purba penelan langit. Nah, ayo tunjukkan keahlian khususmu pada kakek ini. Keras, gak enak dimakan. Dia benar-benar bisa menembus formasi rantai langit penakluk iblis. Cepat, suruh dia gigit lagi. Senior, jangan buru-buru dong. Kalau mau kudanya berlari, kudanya harus dikasih makan rumput dulu. Kau berani memeras aku. Kalau kau memang mau uang muka, maka aku akan memberikannya.
Asalkan kau berani menerimanya. Terima kasih banyak atas hadiahnya, senior. Senior memang sangat murah hati. Lumatkan dia untukku. Sekarang juga, suruh bocah itu menggigit putus rantai besi ini untukku. Makhluk kepala, berani sekali kau menghancurkan sekte Tiandingku. Hari ini, aku pasti akan menyegelmu sepenuhnya. Para junior sekte Tianding, kalian berani sekali datang untuk mengantar nyawa. Kesepakatan macam apa ini? Jalan kita dikepung dari kedua sisi. Perang besar para iblis 10 penjuru. Master Sekte, Anda telah terjebak. Aku dipaksa oleh istri abisku. Tuan Tupai, lihat. Dia ingin melenyapkan saksi. Segel si Raja Iblis. Segel dia. Turun. Anakku, waktunya makan. Kau berani menipuku. Semuanya, fokuslah. Orang tua ini sudah diambil oleh Tuan Tikus. Ya ampun. Ayah, ini berkilau dan harum sekali. Prinsip menjara, pantang pulang dengan tangan hampa. Babat habis tanpa sisa. Binatang kepala. Ruang harta Anda ini agak lembab ya. Biar ku bantu merapikannya untukmu. Akan kubunuh kau. Musnahkan 10 penjuru. Sampai jumpa ya, dadah. Aduh. Ayah, pedang terbang ini tidak enak. Bikin terselip di gigi. Pilih-pilih makanan itu bukan kebiasaan yang baik, Lau. Namaku terlalu terkenal, jadi makin sulit deh buat menimbun barang. Istana Naga. Nak, ayo pergi. Ayah bakal ajak kamu makan pesta hidangan laut besar-besaran. Waktunya makan. Sebenarnya aku selalu berpikir, kalau diriku ini adalah tikus yang punya prinsip. Nah, lihat itu. Tempat itu namanya Istana Naga. Ayah, apakah Istana Naga bisa dimakan? Tentu saja bisa dimakan. Mari kita pergi memeriksa persediaan barang mereka. Memeriksa persediaan barang. Kalau aku mencarinya kali ini di sana. Begitu melihat ayahmu ini, dia tidak akan berani pulang ke sungai atau laut. Aku akan mencari di pinggir sungai. Ada harapan. Di sini ada seekor tikus warga baik-baik yang hanyut di air. Air, cemilan premium. Ada harta karun di dalam laut. Ayah, air lautnya asin banget, gak enak diminum. Sisik emas gelap, 2 tanduk di kepala. Dari mana asal binatang unik ini? Nona muda, kedua makhluk ini tidak biasa. Anak binatang ungu itu membuat energi spiritual air laut berkurang drastis. Hati-hati, gunakan rantai pengikat siluman dulu. Para kultivator sekalian, aku hanyalah binatang spiritual yang tenggelam dan kebetulan lewat. Kau bisa mengirim transmisi suara batin? Tidak hanya bisa bicara, tapi juga bisa menawar harga. Dengan 1 batu spiritual kualitas tinggi untuk membeli manik-manik di tanganmu itu. Kakak cantik, pinjamkan manik-maniknya padaku. Nanti akan kubalas dengan imbalan besar. Bagaimana kau akan membalasnya? Setelah aku mengambil barang dari Istana Naga, aku akan memberimu 1 ubin lantai. Kau mau pergi kemana?
Kereruntuhan Istana Naga Laut Timur. Pintu masuk kereruntuhan Istana Naga Laut Timur hanya terbuka setiap 30 tahun sekali saat Guizhou, ketika air pasang dimulai. Sekarang, masih ada 3 hari lagi sebelum pasang air laut dimulai. Para kultivator mandiri, klan laut, dan sekte-sekte besar, semuanya sudah berkumpul di luar gerbang Longmen. Panggil saja aku Yanzi. Menarik, namaku Lan Qingge. Tuan Muda Perserikatan Dagang Tingcao. Aku bisa meminjamkan manik-manik ini padamu, tapi tidak gratis. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kalian melindungiku melewati gerbang Longmen. Sepakat, sepakat. Waktunya makan. Di luar gerbang Longmen, puluhan ribu kapal berkumpul. Itu adalah pangeran ketiga dari klan Naga Hijau Laut Timur, Tao Hong. Keturunan murni. Apa yang ingin kau lakukan? Bukan apa-apa. Kerabat jauh dari Istana Naga Laut Timur, garis keturunan tikus naga emas gelap. Datang untuk mengakui leluhur dan kembali ke klan. Lancang sekali, tikus siluman. Berani-beraninya kau memasukkan aura darah klan naga. Menyelamatkan murid di Istana Naga. Murid ini adalah warisan turun-temurun dari leluhur kaumku. Dulu, ras naga kalian berutang banyak sekali pembayaran barang dagangan kepada kaumku. Benar-benar omong kosong. Ras naga adalah kaum yang sangat terhormat. Mana mungkin kami berutang pembayaran barang kepada siluman tikus sepertimu? Kalau begitu, kenapa murid ini mau mengakuiku? Ayah, Wen Wenxiang. Wen Wenxiang mendeteksi garis keturunan penyelam kuno. Pecahan alam Qiankun ilusi. Aura Istana Naga mengaktifkan izin masuk. Sekarang, apa kamu masih berpikir aku sedang membual? Ternyata siluman tikus itu benar-benar punya hubungan masa lalu dengan Istana Naga. Hei, karena gerbang naga sudah mengizinkanmu masuk. Pangeran ini tidak akan menghalangimu. Ayo, kakak cantik, Paman Tikus bakal membawamu lewat jalur VIP. Dari semua yang kamu katakan tadi, berapa kalimat yang benar? Paling banyak cuma setengah kalimat, aku memang seekor tikus. Ayah, di dalam gerbang banyak sekali yang wangi. Nah, ingat ini. Begitu masuk, jangan makan serangga dulu, jangan tabrak dinding juga. Tiangnya juga jangan dimakan. Lupakan saja, lebih baik kamu ikuti aku rapat-rapat. Kupikir aku akan melihat Istana Naga yang megah dan berkilauan emas. Tapi kenyataan justru menampar wajahku. Bulu babi bakar segar. Di sini adalah kota luar Istana Naga, tempat berkumpulnya para imigran. Inti Istana Naga yang sebenarnya ada di kedalaman Guizhou. Bulu babi bakar segar. Satu tusuk seharga 3 batu spiritual kelas rendah. Ada racunnya, tapi ada energi spiritualnya. Kalau bisa dimakan, aku borong semuanya. Totalnya 300 tusuk, 900 batu spiritual kelas rendah. Bisa tolong bayar. Inyah sana. Sialan, wangi banget. Aduh, lapak jualan saya. Ibu emas Xiao. Tamu terhormat, saya masih punya barang bagus lainnya. Bagaimana kalau saya bungkuskan semuanya untuk Anda? Ambil saja kembaliannya. Tumpukan genteng pecah ini, aku ambil semua. Satu ikat rumput laut, busuk itu juga bungkus sekalian. Untuk apa kamu membeli barang-barang rongsokan ini? Untuk koleksi? Barang itu, pangeran ini yang ambil. Aku, Pangeran Jiao Hitam, Tao Ye. Dia juga ingin merebut tahta yang sah. Memangnya kamu mau bayar? Pangeran mahkota ini mengambil barangmu itu adalah kehormatan bagimu. Makin berharga barang yang diinginkan orang lain, makin aku tidak sabar untuk mencicipi rasanya. Sudah lama sekali tidak ada yang berani memanggilku putra mahkota. Benar-benar lancang. Kalian para putra mahkota dan tuan muda, kalau bicara bisa tidak ganti kalimat pembukanya. Jangan-jangan kamu ini sosok di dunia kultivasi belakangan ini. Yang sedang ramai dibicarakan, hewan yang itu. SSST, saat mengembara di dunia luar. Identitas samaran itu sangat penting. Sekte Xuanmu, Pavilion Wanshou, Sekte Tianbing. Semua itu ulangan. Rendah hati saja, itu cuma jarahan kecil. Rantai pengikat naga. Barang ini lumayan juga. Bahaya sudah di depan mata, masih berani keras kepala. Aku serius, aku benar-benar merasa barang ini lumayan.
Tanda-tanda, beraninya kamu. Teksturnya lumayan enak, agak mirip urat rumput laut. Sisik terbalik naga hitam. Itu adalah proyeksi pusaka pelindung dari istana naga hitam. Pangeran mahkota ini ingin lihat, apakah kamu sanggup menelan wibawa naga yang sesungguhnya. Jangan takut, biar langit runtuh sekalipun. Wibawa naga itu barang bagus tahu. Kamu mau apa? Jangan tegang, aku cuma mau mencicipinya sedikit. Kemari, biar kuhisap. Mustahil, bagaimana mungkin wibawa naga bisa dihisap? Hentikan. Rasanya lumayan juga, cuma agak amis-amis gimana gitu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Agak kekenyangan. Lalu, kurasa sekarang saatnya menagih ganti rugi atas tekanan mental. Kenapa gerakanmu saat menjarah begitu lihai? Ini bakat, maksudku pengalaman bertualang. Gudang luar Istana Naga terletak di sebelah tenggara kota luar. Jadi, semua kuncinya ada di dalam perutmu? Bukan membeli, tapi menjarah. Biasanya, aku ini adalah bencana bagi para tokoh utama pilihan takdir. Pecahannya sudah keduluan diambil orang lain. Gerbang naga baru saja terbuka belum lama ini. Siapa yang bisa mengumpulkan serpihannya secepat ini? Maaf ya, itu aku. Ada begitu banyak orang yang mengawasimu. Kamu tidak mungkin membukanya langsung di depan mereka kan? Kenapa tidak bisa? Semuanya, tolong beri jalan. Penagih utangnya sudah datang. Kau lagi, berdasarkan perjanjian penyelamatan benteng, gudang luar dibuka terlebih dahulu untuk klan tikus naga emas. Konyol, kau hanya seekor siluman tikus, berani sekali memonopoli gudang luar. Biar dia lihat sepuasnya. Gudang luar Istana Naga dipenuhi dengan banyak jebakan. Biarkan dia yang membuka jalan dulu. Hebat sekali, menyuruh tikus ini yang membuka jalan. Gudang luar terbuka. Siapapun yang masuk harus menghadapi ujian 9 naga. Mendeteksi sisa formasi napas naga elemen es. Mendeteksi sisa formasi napas naga elemen petir. Yeah. Ujian selesai. Buset, begini saja dibilang lolos. Ikuti aku rapat-rapat, jangan sampai tersesat. Kamu berencana mengambil seberapa banyak? Tergantung situasi. Tergantung situasi apa? Melihat di mana dinding penopangnya berada. Nah, begini baru mirip Istana Naga. Cairan sumsum naga. Satu tetes saja bisa memurnikan tubuh kultivator elemen air, membersihkan sumsum dan memperpanjang umur hingga 100 tahun. Lihat ke sana, itu cairan sumsum naga. Sungguh pemborosan yang luar biasa. Kalian teriak-teriak apa sih? Bukannya ini cuma minuman biasa? Hewan keparat, orang tua ini akan bertarung mati-matian denganmu. Bagi yang bukan anggota klan, jika mencuri dari gudang, akan tertimpa petaka. Aku mengerti. Aku boleh mengambilnya sesuka hati, sedangkan mereka tidak boleh. Semuanya, selamat datang di gudang luar Istana Naga. Kamu mau menjual harta karun Istana Naga kepada kami? Aku mau menjual kalian ke Istana Naga, lalu mengantongi semua harta karunnya. Tangkap dia. Dia mau mengosongkan seluruh gudang luar. Maaf, akses Anda tidak mencukupi. Dasar miskin tetap saja miskin. Bahkan level keanggotaanmu saja tidak cukup. Papa, gelembungnya manis sekali. Bahkan gelembung pun tidak disisakan. Hebat, memang tidak salah lagi kamu anakku. Likuidator kontrak utang. Konfirmasi kualifikasi Tuan Muda Pemangsa Purba. Memulai perjamuan utang terakhir. Papa, rasanya pahit. Pemberantas hal-hal buruk, akhirnya kamu datang. Anu, kalau kubilang aku salah masuk pintu, apa kamu percaya? Dunia Qian Kun Yumi, garis keturunan penelan surga, dunia setengah kehidupan, Tuan Muda Pemangsa Purba. Mengakuimu sebagai ayah. Perhitungan macam apa ini? Utang ayah dibayar oleh anaknya, utang anak dibayar oleh ayahnya.
Dahulu kala, iblis dari luar langit jatuh ke laut timur dan mencemari urat naga. Ras naga menggunakan seluruh keberuntungan klan mereka untuk menekan sarang iblis Guixu. Hingga akhirnya, istana naga tenggelam. 6 bulan kemudian, seluruh perbendaharaan dunia kultivasi akan tercemar oleh sarang iblis tersebut. Apa Den, kenapa tidak bilang dari tadi kalau akan mencemari gudang harta karunnya? Apa dengan menelannya bisa menyelesaikan masalah ini? Jika berhasil dilahat, sarang iblis itu tidak akan bocor setidaknya selama 100 tahun. Terdeteksi sumber kontaminasi yang sangat kuat. Papa, tidak sakit kok. Biar dedek bantu makan. Pasang hitamnya sudah surut. Formasi istana naga sudah pulih. Anak pintar. Hari ini, kita berdua, ayah dan anak, akan menghabiskan seluruh panci permen manis ini. Utang lunas, reruntuhan istana naga akan mengantarmu dalam perjalanan terakhir. Tunggu, aku belum mengambil jatah 70 atau 80%-ku. Gudang naga Wanbo sudah terbuka, cepat serbu. Bagus, kalau begitu, mari kita lihat kemampuan masing-masing. Baturong, ambil. Pusaka naga, ambil. Tahu aturan siapa yang datang duluan tidak? Ini putri naga kami. Sekarang, dia adalah jaminan utang. Sudah dibagi dengan adil, nak kamu hebat. Surut. Pasang surutnya kembali lagi. Yang tercemar ini bukan aku, melainkan barang-barangku. Biar ku ambil. Timbun lagi, kalau sudah cukup, kamu bisa ikut tercemar nanti. Letakkan istana naga itu. Aku ini cuma membantu kalian menyelamatkan benda bersejarah. Loh, kemana perginya istana naga yang sebesar itu tadi? Sudah dibawa terbang sama tikus itu. Bukankah katamu kamu cuma mau mengambil 75% saja? Istana naga kan cuma kotak kemasannya. Jadi tidak dihitung sebagai barang jarahan. Kotak kemasannya besar sekali. Kalau beli barang, jangan cuma lihat isinya saja. Kemasan luarnya juga sangat berharga tahu. Jaringan buronan Tianjie memperbarui uang jaminan untuk tikus penelan surga. Tingkat bahaya, tingkat penghancur sekte. Catatan khusus, sangat ahli menggali lubang. Suka melahap segalanya dan pura-pura bodoh. Jago memeras dan suka berutang. Serta suka menyelamatkan benda bersejarah. Fitnah. Kalimat yang mana yang fitnah? Jangan sekali-kali diberi makan. Dewa iblis sudah habis kita makan. Sekarang ayah akan mengajakmu mencoba rasa baru. Barbeque Nanluang. Kamu kan sudah jadi buronan seluruh dunia kultivasi. Tapi masih mau datang ke pertemuan 10.000 siluman. Ras siluman kan belum tahu apa yang akan terjadi jika tikus yang sesungguhnya masuk ke dalam lumbung pangan. Ayo kita pergi ke lumbung pangan dan mulai makan.